warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik SMA Negeri 4 Malang, khususnya kelas 11 MIPA 1. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru di sini sehat, anak-anak sehat, orang tua kalian juga sehat. Amin. Bersyukur sekali hari ini kita dapat bertemu untuk yang pertama kali. Perkenalkan, nama Ibu Soliha dari Universitas Muhammadiyah Malang yang ingin melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yakni struktur jaringan tumbuhan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan terlebih dahulu apakah sudah membawa buku catatannya masing-masing. Jika belum, silahkan diambil dulu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rob, terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami dan lingkungan kami. Amin. Oke. Baik adik-adik yang hebat, hari ini kita akan mempelajari KD 3.4 dan 4.4 tentang struktur jaringan pada hewan. Terlebih dahulu kita akan melihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video, siswa dapat menyebutkan macam-macam struktur dan fungsi jaringan pada hewan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan gambar bagian-bagian struktur dan fungsi jaringan epitel, siswa dapat mengkategorikan struktur dan fungsi jaringan epitel dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum online, siswa dapat menyajikan data hasil pengamatan tentang struktur, anatomi, dan fungsi organ pada jaringan hewan dalam bentuk laporan tertulis dengan runtut. Yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran uji kompetensi, siswa dapat menganalisis soal-soal tentang struktur dan jaringan hewan dengan benar. Untuk mengetahui lebih jauh tentang jaringan hewan, mari kita pelajari terlebih dahulu struktur pada hewan. Yang pertama ada sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua ada jaringan. Nah, jaringan ini kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang ketiga ada organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang membentuk suatu organ tertentu yang memiliki fungsi tertentu. Contoh pada gambar ada lambung. Nah, organ lambung ini tidak hanya terdapat satu jaringan saja, melainkan banyak jaringan. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan ikat. Nah, yang keempat ada sistem organ. Nah, sistem organ ini organ yang disusun secara sistematis untuk membentuk suatu sistem organ seperti sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya dari sistem organ ini akan membentuk satu organisme yang utuh yang mampu beraktivitas seperti kita, seperti hewan gitu ya. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas jaringan hewan. Macam-macam jaringan hewan itu ada 4. Yang pertama jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke, untuk mengetahui lebih jauh, kita pertama mempelajari tentang jaringan epitel. Jaringan epitel tersusun atas sel-sel yang saling terikat kuat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitel merupakan pembatas dan pelapis yang menyelubungi permukaan organ, rongga, saluran, baik di luar maupun di dalam tubuh. Nah, fungsi dari jaringan epitel ini sebagai alat proteksi, ekskresi, respirasi, dan absorpsi. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel sangat bermacam-macam, bisa dilihat pada gambar. Yang ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Langsung saja, yang kedua ada jaringan ikat atau penyokong. Jaringan yang berasal dari perkembangan mesenkim pada mesoderm, fungsinya adalah mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu.
dengan komponen penyusunnya yaitu ada makrofag, fibroblast, sel tiang, sel lemak, sel darah putih, dan matriks. Di dalam matriks terdapat serat kolagen, elastin, dan retikuler. Untuk klasifikasi jaringan ikat ada 7. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Di sini ada contohnya preparat vena. Yang kedua ada jaringan ikat padat. Contohnya preparat penis. Yang ketiga ada jaringan ikat lemak. Contohnya preparat kulit. Yang keempat ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Contohnya preparat telinga. Dan yang kelima ada jaringan tulang sejati atau keras. Contohnya adalah preparat tulang sapi. Yang selanjutnya ada jaringan darat. Contohnya ada preparat darah amfibi. Dan yang terakhir ada jaringan limfa. Contohnya preparat kelenjar getah bening. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak tubuh. Nah, jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut miofibril. Otot dapat bekerja secara aktif karena adanya kontraksi memendek dan relaksasi memanjang dengan bantuan protein miosin filamen kasar dan protein aktin filamen halus, serta ada ATP dan juga ion kalsium. Untuk mekanisme kerja otot sendiri yakni miosin aktif menggerakkan aktin dengan bantuan ion kalsium dan ATP. Kemudian saat kontraksi, miosin menarik aktin sehingga pita I memendek dan zona H hilang. Kemudian saat relaksasi, miosin melepaskan aktin sehingga pita I kembali memanjang dan zona H kembali muncul. Oke, selanjutnya macam-macam jaringan otot. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Fungsi dari jaringan saraf adalah bertanggung jawab menerima, mengolah, dan menanggapi rangsangan. Struktur sel saraf sendiri ini bisa dilihat pada gambar. Ada dendrit, inti sel, badan sel, akson, selubung mielin, sel Schwann, nodus Rampier, dan sinapsis. Untuk macam-macam jaringan saraf, ada bipolar, ada unipolar, dan multipolar. Baik adik-adik yang masih semangat belajar, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, jaringan hewan dibagi menjadi 4, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Yang kedua, mengetahui tingkatan atau urutan makhluk hidup, dengan kata lain hierarki kehidupan. Yang tadi mulai sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme. Oke, untuk memperdalam materi silahkan adik-adik membaca modul, membaca bukunya, dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya masih membahas mengenai jaringan epitel. Nah, oke adik-adik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan bertanya dan menanggapi jika ada pertanyaan dari teman pada kolom komentar di bawah sini sebagai nilai keaktifan kalian ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.